Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang memiliki program Circadian Rhythm Sleep Optimizer. Nah, saya sendiri Syifa Nur Aini yang akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari ide pembuatan program ini dan mengenalkan sedikit apa itu program Circadian Rhythm Sleep Optimizer. Dimulai dari apa itu ritme sirkadian? Nah, ritme sirkadian adalah salah satu jam alami dalam tubuh manusia dan dalam waktu 24 jam tubuh manusia akan mengalami fluktuasi suhu, kapasitas gairah, aktivitas lambung, detak jantung, tekanan darah, dan kadar hormon. Ini diungkapkan oleh Guitaon pada tahun 2001. Nah, apa sih tujuan kita membuat program ini? Yaitu untuk membantu individu dalam mengelola ritme sirkadian dan meningkatkan kualitas tidur mereka. Apa sih ngaruhnya, kualitas tidur dengan kehidupan kita? Nah, ternyata kurang tidur itu dapat merubah ritme sirkadian dan memengaruhi kinerja kognitif seseorang. Dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, kekurangan tidur ini sering kali dialami oleh banyak orang dan terutama oleh profesi yang mengharuskan mereka untuk bekerja lembur atau pergantian shift. Terdapat penelitian mengenai krisis kualitas tidur pada perawat yang bekerja shift dengan aplikasi seluler digunakan untuk menguji kewaspadaan, waktu reaksi, memori fotografis, dan kognisi numerik mereka. Nah, ternyata ditemukan 66% dari mereka memiliki kualitas tidur yang buruk dan ternyata dari kualitas tidur yang buruk itu mereka ditemukan terdapat penurunan kinerja kognitif, yaitu dengan adanya kesalahan perhitungan 32% lebih banyak daripada, mereka yang memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, dampak dari kekurangan tidur itu sendiri bukan hanya, itu saja, tidak bisa diremehkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti penurunan perhatian dan memori kerja, yang kedua gangguan memori jangka panjang, yang ketiga kemunduran fungsi visuomotor, yang keempat gangguan penalaran dan pengambilan keputusan, dan yang kelima pengaruh ritme sirkadian, dan yang terakhir adalah efek pada situasi kehidupan nyata dan keterbatasan motivasi. Nah, program ini tuh dirancang untuk memperoleh panduan yang personal untuk mengelola ritme sirkadian, si pengguna. Terdapat beberapa fitur yang, kami kembangkan, yaitu fitur analisis waktu tidur, untuk mengidentifikasi pola tidur dan mengukur efisiensi waktu tidur pengguna. Dan yang kedua ada rekomendasi aktivitas harian, memberikan saran aktivitas seperti waktu untuk olahraga, waktu yang optimal untuk mendapat paparan cahaya matahari, ataupun tidur siang. Lalu ada simulasi pengaruh lingkungan, yang memodelkan bagaimana faktor lingkungan seperti cahaya dan suhu dapat memengaruhi ritme sirkadian. Dan yang terakhir ada fitur personalisasi untuk shift work atau jet lag, menyediakan panduan khusus untuk membantu individu menyesuaikan ritme tubuh dengan jadwal kerja shift atau perjalanan lintas zona waktu. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Laila Hamdan dengan NIM 161243030. Di sini saya akan mempresentasikan bagian flowchart. Yang pertama yaitu start, lalu masukkan waktu tidur, sleep time, dan wake time-nya. Selanjutnya analisis waktu tidur durasi total dan jumlah siklusnya. Lalu apakah waktu tidur kurang dari 3 jam? Kalau yes, waktu tidur kurang, maka perbaikilah pola tidurnya. Kalau no, waktu tidur cukup, maka lanjutkan. Lalu apakah waktu tidur kurang dari 6 jam? Kalau yes, kurangi aktivitas berat dan fokus pada istirahat. Kalau no, lakukan aktivitas optimal pukul 10.00 sampai 16.00. Selanjutnya, masukkan faktor lingkungan atau environment faktornya. Apakah karena faktor cahaya? Kalau yes, gunakan lampu tidur. Kalau no, apakah karena faktor suara? Kalau yes, gunakan white noise atau sumbat telinga. Kalau no, bukan karena faktor suara, apakah karena faktor suhu? Kalau yes, pastikan suhu kamar 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kalau no, maka kita akan menganalisis simulasi pengaruh lingkungan. Apakah karena shift work atau jet lag? Kalau no, berarti jadwalnya normal. Tapi kalau yes, apakah karena shift work atau jet lag-nya? Kalau karena shift work-nya, maka sesuaikan tidur menuju zona waktu yang baru. Kalau shift work, maka gunakan tirai blackout dan konsumsi kafein awal shift. Lalu N. Perkenalkan, nama saya Andri Ansyah dengan NIM 161244018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari program kelompok kami, yaitu Circadian Rhythm Sleep Optimizer. Yang pertama itu akan memulai start dan akan menginisialisasi variabelnya dan akan meminta input data dari penggunanya. Lalu yang pertama ini adalah analisis waktu tidur, di mana fungsinya ini adalah analisis waktu tidur yang mencakup waktu tidur dan waktu bangun, di mana akan mengkonvert waktu tidur menjadi waktunya itu dari yang akan diminta dari usernya itu adalah dari mulai jam berapa tidurnya dan sampai menit berapa, dan juga begitu dengan waktu bangun. Nah, di sini jika ada fungsi jika if waktu bangun kurang dari waktu tidur, then waktu tidur plus sama dengan 1 hari.
Untuk durasinya ini waktu bangun dikurangin waktu tidur dalam jam, dan untuk kualitasnya ini akan lebih baik apabila lebih sama dengan 7, dan perlu perbaikan apabila kurang dari 7, dan akan mereturn durasi di kualitas dan akan menghentikan fungsinya. Dan yang kedua ini ada rekomendasi aktivitas harian, di mana fungsi rekomendasi aktivitas harian ini mencakup tentang durasi tidur dan jam kerja. Jika durasi tidurnya lebih besar dari 7, maka waktu olahraga yang disarankan adalah pagi, jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Selain itu, else-nya yaitu waktu olahraganya dari sore, yaitu pada jam 5 sore sampai jam 6 sore. Dan di sini ada waktu fokus, di mana waktu fokus ini adalah jam kerja mulainya jam berapa hingga jam kerja selesainya, dimana akan ada waktu istirahatnya itu akan diberikan sarannya ini adalah siang dari jam 12 sampai jam 1 siang, dan akan mereturn fungsi olahraga, fokus, dan istirahat, dan akan menghentikan fungsinya. Lalu yang ketiga ini adalah simulasi pengaruh lingkungan, di mana fungsi ini mencakup tentang level cahaya, level kebisingan, dan suhu ruangan. Di sini yang pertama ini level cahaya. Jika level cahaya kurang dari 30, maka akan diberikan saran yaitu gunakan lampu yang redup untuk tidur. Nah, selain dari itu, jika level cahayanya di antara 30 sampai 500, maka akan diberikan sarannya itu gunakan pencahayaan yang sedang untuk kenyamanan. Nah, selain dari itu, else-nya gunakan pencahayaan terang untuk bekerja. Di sini level kebisingan lebih besar dari 40 dB, maka akan diberikan saran itu gunakan penyumbat telinga atau white noise. Dan else-nya itu lingkungan yang cukup tenang, tidak perlu penyumbat telinga. Nah, if suhu ruangannya kurang dari 18, maka akan diberikan perintah itu untuk naikkan suhu ruangan agar lebih hangat. Jika if suhu ruangannya lebih besar dari 22, maka diberikan saran untuk turunkan suhu ruangan agar lebih sejuk. Nah, else-nya jika semuanya sudah benar, yaitu suhu ruangan sudah optimal, dan akan mereturn teksnya dan akan menghentikan fungsinya. Dan yang terakhir adalah personalisasi shift kerja atau jet lag, di mana fungsi ini mencakup tentang zona waktu sekarang, zona waktu baru, dan jadwal shift. Di sini ada perbedaan zona, di mana perbedaan zona fungsi ini zona waktu baru dikurangi zona waktu sekarang, dan akan dikembalikan jadwal penyesuaiannya. Dan jika perbedaan zonanya sama dengan 0, maka akan diberikan fungsi zona waktu sudah sesuai, tidak perlu penyesuaian. Nah, di sini jika ada perbedaan harinya itu dari 1 sampai berapa, perbedaan zona kurang dari 0, maka akan diberikan sarannya itu tidur lebih awal 1 jam. Selain else-nya itu akan tidur lebih awal 1 jam. Nah, di sini jika perbedaan zonanya lebih besar dari 0, maka akan diberikan sarannya itu tidur lebih larut bertahap. Else if-nya yaitu perbedaan zona kurang dari 0, maka tidur lebih awal bertahap, dan akan mengembalikan fungsi jadwal penyesuaian dan akan mematikan fungsinya. Dan di sini proses dan outputnya itu ada set analisis yang akan memanggil kembali analisis waktu tidur, set aktivitas yang akan memanggil kembali call rekomendasi aktivitas harian, ada set simulasi yang akan memanggil kembali call simulasi pengaruh lingkungan, dan set personalisasi akan memanggil kembali personalisasi kerja atau jet lag, dan akan mengeprint kepada usernya itu analisis waktu tidur, rekomendasi waktu aktivitas harian, simulasi pengaruh lingkungan, dan personalisasi kerja atau jet lag. Oke, selanjutnya yakni ada Python code dari program yang kami buat. Di sini ada 4 part atau 4 subprogram yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan 3 subprogram pertama yang kami buat pada project kedua kali ini. Yang pertama yakni ada analisis waktu tidur. Sesuai dengan kodenya pada gambar di belakang saya, fungsi ini menerima 2 parameter, yakni waktu tidur dan waktu bangun dalam format jam dan menit. Kemudian ada fungsi datetime.striptime kurung 2. Nah, fungsi itu digunakan untuk mengonversi input string ke objek datetime sesuai format waktu yang diberikan. Kemudian durasi dihitung dengan selisih waktu bangun dan waktu tidur dalam satuan detik. Kemudian nanti akan dikonversi ke jam dengan membagi detik dengan 3600. Nah, jika durasi tidur berada antara 7 dan 9 jam, maka kualitas tidur dianggap optimal. Jika tidak, maka dianggap perlu perbaikan. Nah, fungsi mengembalikan dictionary yang berisi durasi dan kualitas tidur. Nah, bagian yang kedua yakni adalah rekomendasi aktivitas harian. Nah, subprogram itu isinya apa sih? Nah, sesuai dengan yang ada di belakang saya, yakni subprogram rekomendasi aktivitas harian. Nah, fungsi ini memberikan rekomendasi aktivitas berdasarkan durasi tidur dan jam kerja. Nah, jam underscore kerja ini atau fungsi tersebut berisi tuple yang berisi 2 string waktu mulai dan juga waktu selesai kerja. Misalnya 09.200, kemudian 17.200, 20.0 dan lain-lain. Kemudian fungsi datetime.shirttime dengan tanda kurung digunakan untuk mengonversi string jam kerja ke objek datetime yang sesuai. Nah, nanti di output tuh waktu olahraga yang dipilih berdasarkan durasi tidur. Nah, jika durasi tidur lebih dari sama dengan 7 jam, maka nanti output akan menyarankan untuk berolahraga di pagi hari. Nah, jika tidak, disarankan di sore hari. Nah, ya, untuk waktu fokus dan waktu istirahat. Waktu fokus disarankan berdasarkan jam kerja yang kita masukkan atau kita masukkan dalam input. Nah, kemudian ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahat selalu disarankan pada siang hari, sesuai dengan teori yang sudah ada. Nah, fungsi ini tuh mengembalikan dictionary yang berisi olahraga, fokus, dan istirahat. Kemudian,
program yang ketiga ada simulasi pengaruh lingkungan. Nah, pada program kali ini kita membatasi pengaruh lingkungan hanya pada 3 aspek saja. Yang pertama ada level cahaya, level suara, dan juga suhu. Nah, sesuai dengan program yang ada di belakang saya. Nah, fungsi ini memberikan saran berdasarkan kondisi lingkungan yang sudah dibatasi seperti tingkat cahaya, kebisingan, dan suhu ruangan. Nah, jika level cahaya kurang dari 30 lux, disarankan untuk menggunakan lampu redap saat tidur. Jika lebih dari 500 lux, disarankan menggunakan pencahayaan terang saat bekerja. Nah, jika level kebisingan lebih dari 40 desibel, disarankan menggunakan penyumbat telinga atau white noise untuk mengurangi gangguan suara. Nah, nanti tuh rekomendasi tersebut akan muncul di output setelah kita memasukkan input. Dan yang terakhir, jika suhu ruangan di luar rentang 18 hingga 22 derajat, disarankan untuk menyesuaikan suhu ruangan agar nyaman. Yang terakhir, fungsi ini tuh mengembalikan list yang berisi rekomendasi tips lingkungan. Nah, sekian dari saya, Junot Hadi Rizky. Untuk subprogram keempat dan implementasi akan dijelaskan oleh teman saya yakni Fatia. Sekian. Saya Fatia Haunan dengan NIM 1612409 akan meneruskan penjelasan teman-teman saya mengenai Python code yang telah kami buat. Fungsi selanjutnya adalah personalisasi shift kerja atau jet lag. Personalisasi shift kerja atau jet lag didefinisikan dengan perbedaan zona waktu dan jadwal penyesuaian. Jika tidak terdapat perbedaan zona waktu, maka tidak diperlukan adanya penyesuaian. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi absolut supaya perbedaan zona waktu tetap bernilai positif. Kemudian kami menggunakan logika kondisi untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian fungsi append digunakan untuk menyimpan rekomendasi ke dalam list. Pada bagian ini, kami menuliskan beberapa perintah supaya para pengguna dapat menuliskan data-data yang dibutuhkan pada fungsi-fungsi sebelumnya. Program kami akan menghasilkan output berupa durasi tidur dalam jam, kualitas tidur, rekomendasi faktor lingkungan, dan rekomendasi untuk menyesuaikan pola tidur. Dengan banyaknya manfaat yang diberikan dari program ini memiliki potensi besar untuk diterapkan, terutama bagi individu yang bekerja shift atau sering mengalami perubahan zona waktu. Dengan solusi ini, diharapkan kesadaran tentang pentingnya sirkadian dan pola tidur yang sehat dapat meningkatkan sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan kesehatan secara keseluruhan di dunia yang modern ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.